Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dwi Cahyono, NIM 250101020120, jurusan Sistem Informasi kelas SI 602. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Untuk sistem yang saya pilih di sini adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini menggunakan online analytical processing, multi kriteria analisis, dan fuzzy analisis. Referensi jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul An Integrated Decision Making Prototype Based on OLAP System and Multi Criteria Analysis for Complex Decision Making Problem. Penulisnya yaitu Omar Bokum dan Muhammad Hanim. Jurnal ini dimuat di Apply Informatik pada tahun 2017. Nah, di slide berikutnya ada penjelasan cara kerja sistem ini. Di sebelah pinggir ada diagram alur cara kerja sistem. Sistem ini terdiri dari dua layer. Yang pertama yaitu layer warehouse layer yang ada di sebelah atas, kemudian yang kedua adalah interrogation dan presentation layer. Dalam data warehouse layer, semua data internal organisasi, hasil interview dengan pembuat keputusan, dan semua eksternal data dikumpulkan menjadi data mart untuk memberi asupan bagi model kubus data multi kriteria logistik model. Kemudian di bagian layer yang kedua terjadi proses perhitungan bobot kriteria dengan aplikasi AMCD interface, kemudian diidentifikasi dan evaluasi awal alternatif dengan aplikasi OLAP MML interface. Ketiga, dilakukan evaluasi akhir dan pemeringkatan program visual Promete. Yang terakhir, dilakukan pengambilan keputusan. Nah, itu di bagian layer data warehouse layer, data mart dikumpulkan, kemudian dianalisa melalui multi kriteria logistik model, kemudian dimasukkan ke dalam server OLAP. Nah, di dalam layer yang kedua, integration layer dan presentation layer, terdapat tiga aplikasi yang digunakan, yaitu AMCD interface, OLAP MML interface, dan Visual Promote interface. Dari ketiga aplikasi itu nanti data diolah, kemudian decision making bisa dipilih berdasarkan data yang dihasilkan. Kemudian permasalahan sistem yang ada saat ini, ada tiga masalah yang saya analisa. Yang pertama adalah hambatan teknis, yaitu digunakannya beberapa aplikasi, dibutuhkan kemampuan tertentu untuk pengguna sistem seperti mengeksekusi query MDX di OLAP MLM interface. Jadi pengguna aplikasi tersebut membutuhkan kemampuan tertentu untuk menjalankan aplikasinya. Yang kedua, kurangnya sinergi antar komponen. Ini diakibatkan berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasinya ketika memproses data. Yang ketiga yaitu visualisasi data kurang dinamis. Hanya menggunakan bidang gaya geometrical analysis for attractive aid untuk menampilkan posisi relatif alternatif secara garis terhadap kriteria, termasuk kriteria yang saling bertentangan. Jadi visualisasi dari hasil pengolahan datanya terbatas dan tidak banyak pilihan. Kemudian urgensi permasalahan ini harus diperbaiki karena kekurangan-kekurangan tadi menyebabkan proses analisis menjadi lebih kompleks dan memerlukan kemampuan teknis tertentu yang tidak dimiliki setiap pengguna. Ditambah dengan aplikasi yang digunakan berpindah-pindah dan visualisasi yang digunakan kurang dinamis, hal ini menyebabkan sistem tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi atau keputusan. Kemudian solusi yang saya usulkan di sini ada beberapa
solusi. Pertama, merubah fungsi aplikasi OLAP MML interface menjadi sebuah modul. Kemudian juga aplikasi AMTD interface diubah menjadi FHP modul. Di sini rumus perhitungan untuk mencari bobot kriteria dijadikan paket modul. Kemudian juga pada aplikasi program Promete berubah juga menjadi modul. Di sini di modul ini rumus atau perhitungan untuk melakukan ranking alternatif. Dari 3 modul ini kemudian diintegrasikan menggunakan Power BI dashboard. Nah, dengan diintegrasikannya 3 modul tadi dengan Power BI dashboard, pengguna hanya berinteraksi dengan sistem lewat dashboard tersebut. Jadi tidak pindah-pindah aplikasi seperti alur yang sebelumnya yang di awal. Jadi cukup pakai dashboard Power BI untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian cara kerja sistem baru ini mirip dengan alur yang di awal, tetapi bedanya di bagian interrogation dan presentation layer ada penambahan dan perubahan pada bagian pengolahan. Tadi di sebelumnya menggunakan 3 aplikasi berbeda, kemudian berubah menjadi 3 modul, dan 3 modul itu diintegrasikan ke dalam Power BI dashboard. Jadi pengguna dalam menentukan keputusan hanya berinteraksi dengan Power BI dashboard. Nah, lebih seperti itu. Itu di diagram alirnya bisa dilihat di bagian layer yang kedua, yang di bagian bawah ada perubahan. Ada 3 modul baru menggantikan 3 aplikasi ditambah dengan Power BI dashboard. Kemudian keunggulan dari sistem baru ini, pertama biaya rendah, karena Power BI dashboard ini dibuat menggunakan tools yang bernama Power BI keluaran Microsoft. Keunggulannya yaitu biaya rendah dan mudah dioperasikan. Versi desktopnya bahkan tersedia secara gratis dengan fungsi yang sangat beragam. Kemudian desain-desain yang dihasilkan informatif, banyak pilihan, ramah bagi pengguna awam yang membantu proses visualisasi. Yang ketiga, keunggulannya integrasi sumber data yang luas menggunakan proses ETL, extract, dan load dilakukan untuk menyatukan data mentah ke data warehouse. Yang keempat, memiliki fitur analitik lanjutan. Yang kelima, sebagai solusi cloud-based, Power BI memungkinkan akses informasi secara real-time dan memfasilitasi dimensi informasi ke seluruh organisasi. Yang keenam, keunggulan visualisasi dengan dashboard yang menarik, beragam, dan interaktif. Yang ketujuh, dampak strategis bagi pengambilan keputusan dari sisi efisiensi waktu, transformasi data menjadi wawasan, dan monitoring KPI secara real-time. Kemudian referensi jurnal untuk solusi yang saya berikan atau usulkan yaitu jurnal yang berjudul Developing Integrated Performance Dashboard Visualization Using Power BI as a Platform. Penulisnya yaitu Celia Talma Gonçalves, kemudian Maria Jose Angelico Gonçalves, dan Maria Ines Campante. Jurnal dikeluarkan di Multidisciplinary Digital Publishing Institute pada tahun 2023. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu studi menunjukkan pengembangan solusi BI memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam gudang data terpusat, di mana analisis grafis yang cepat, ringkas, dan mudah diinterpretasi dapat dilakukan. Visualisasi dashboard yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan persepsi dan pemahaman pengambilan keputusan yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi dan kualitas strategis bisnis organisasi. Secara keseluruhan, BI mengubah data mentah menjadi wawasan yang meningkatkan kinerja bisnis lalu keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya,
Sistem pendukung pengambilan keputusan yang menggunakan OLAP, FAHP, dan Prometi mampu menghasilkan rekomendasi keputusan yang struktur dan objektif. Namun, pengguna beberapa kali yang menggunakan aplikasi terpisah, kebutuhan kemampuan teknis tertentu, serta keterbatasan visualisasi data menyebabkan sistem kurang efisien dan kurang mudah digunakan. Integrasi menggunakan Power BI diusulkan untuk menyatukan proses analisis dan penyajian informasi dalam satu dashboard interaktif, sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan, efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.